Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut renungan pagi, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami boleh bangun pagi dengan sukacita saat ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan mendahului kami untuk menjadi pedoman kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus ya Tuhan mengajar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, sahabat GPS TV yang dikasihi Yesus, renungan kita pada pagi ini terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat ke-26. Dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ibu Bapak, sahabat GPS TV, marah. Tentu saja semua kita pernah marah. Marah berarti adanya perbuatan yang tidak pantas, yang mengganggu pikiran dan hati kita. Ada banyak alasan yang dapat memunculkan kemarahan seseorang. Misalnya, marah karena disakiti, dilecehkan, tidak dihargai, difitnah, dikecewakan, dirugikan, dan banyak lagi. Tentu saja kita pernah marah. Atau mungkin kemarin ada kemarahan. Adalah hal yang wajar bahwa kita pernah marah dan akan marah juga besok lusa. Hanya pertanyaannya adalah kemarahan seperti apa yang wajar dalam diri orang yang percaya, dalam diri anak-anak Tuhan. Kemarahan yang wajar ada dua. Pertama, marah jangan sampai berdosa. Jangan jatuh ke dalam dosa. Seperti apa itu? Yaitu orang yang marah dengan diri ucapan yang sembrono, tangan yang ringan, kaki yang melayang. Dalam kemarahan bisa berakibat buruk pada dirinya sendiri dan juga buruk bagi pihak lain, anak-anak, istri, suami, teman. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ketidakmampuan mengelola kemarahan, itulah marah yang berakibat dosa. Itulah kemarahan yang tidak wajar. Marah yang wajar hanya bisa dilakoni jikalau mengelola kemarahan itu sendiri. Kedua, kemarahan yang wajar yaitu marah yang sudah padam, yang sudah surut sebelum matahari terbenam. Kemarahan jangan dipelihara berkepanjangan hingga malam tiba, karena itu hanya akan memperburuk keadaan dan tidak menghasilkan kebaikan. Kalau kemarahan ya jangan dibawa sampai ke tempat tidur, sampai ke malam hari. Memelihara kemarahan berkepanjangan hanya akan menyiksa diri sendiri dan pihak lain yang dapat menimbulkan penyakit kejiwaan. Di sini dikatakan jangan sampai matahari terbenam namun marahmu belum juga padam. Itu tidak baik. Perjalanan matahari dari terbit hingga terbenam tidak dapat dikontrol atau dikelola oleh siapapun. Ia akan terus berjalan dari pagi hingga malam. Namun kemarahan dapat kita kelola sehingga tidak berlarut-larut. Bapak Ibu sahabat GPS TV, dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Mengapa dikatakan orang bodoh? Karena menyimpan penyakit dalam dirinya sendiri. Kemarahan itu penyakit yang bisa membawa hal yang tidak baik dalam diri setiap orang. Harusnya yang baik adalah membuang penyakit dari dalam dirinya. Kemarahan yang tidak wajar akan menghasilkan kemarahan yang bodoh yang membawa dampak buruk. Lalu bagaimana caranya mengelola kemarahan menjadi kemarahan yang wajar, bahkan menghasilkan kebaikan? Itu perlu latihan rohani lewat kesungguhan kita, memohon dalam doa agar tumbuh dan berkembang hati yang teduh, hati yang tenang, menghadap keadaan yang tidak baik, menghadap perbuatan yang tidak baik kepada kita. Sebab
marah tidak menguntungkan apa-apa. Jalan terbaik adalah mengelola kemarahan dengan latihan spiritual, latihan rohani yang akan menghasilkan kesabaran. Penulis Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa sekali. Orang yang mengelola kemarahan dengan wajar, yaitu tidak menjadi berdosa, tidak memelihara kemarahan sebelum matahari terbenam. Orang inilah yang layak disebut sebagai pahlawan yang penuh kemenangan. Bapak Ibu sahabat GPS TV, hari ini kita akan melanjutkan kehidupan. Mana tahu sebentar lagi ada hal yang membuat kita marah. Mungkin besok atau lusa. Tidak dilarang untuk marah, tapi marahlah yang wajar. Sehingga dalam kemarahan, sekalipun itu membuat kita tidak nyaman, tapi kita tetap menjadi teladan yang baik bagi sesama. Itulah kehendak Tuhan bagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk mengelola kemarahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami seringkali marah, bahkan tidak terkontrol, tidak wajar, sehingga kemarahan kami menghasilkan masalah baru. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan, boleh kami teladani. Sekalipun nanti besok kami akan marah, kami boleh mengelola kemarahan kami, sehingga dari kemarahan kami pun Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan dipuji oleh bangsa-bangsa, oleh segenap orang. Terima kasih Tuhan, biarlah oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami terus boleh bertumbuh mengelola kemarahan kami, menjadi kemarahan yang wajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. GKPS TV.